Tentunya jamaah, supaya kita ringan menjalani semua ini adalah kaitannya dengan pertolongan Allah. Nasihat pertama subuh kali ini, poin itu yang ingin kami tegaskan, supaya hadir kesadaran kita setiap kita diberikan mampu untuk bisa amal soleh apa saja. Yang pertama kali kita puji jamaah sekalian, Rob kita. Alhamdulillah bisa berinfak, alhamdulillah bisa tadarus Quran, alhamdulillah bisa sholat, alhamdulillah apapun dari kebaikan ini kita puji Allah Subhanahu wa taala. Pakaian kesombongan seseorang yang tanpa sadar tidak dilepas saat dia menunaikan kewajiban, ini bahaya besar, Pak. Dicabutnya rezeki istiqomah seseorang itu salah satunya itu, ketika dia mengenakan pakaian kesombongan tatkala menunaikan kewajiban. Oh iya, saya sudah ngerti dalilnya ini. Oh iya, saya karena memang dari kecil saya sudah bisa melakukan ini. Oh, saya sudah puasa itu hal yang biasa. Ya. Jadi seakan-akan bisanya dia saum hari ini, bisanya dia melangkah ke masjid ya karena kekuatan dirinya, atau bisa jadi karena kebiasaan dirinya. Padahal jamaah sekalian, betapa banyak rezeki istiqomah dicabut dari seseorang. Nabi mengatakan, inna min ahadikum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Ada seorang di antara kalian hari-harinya la ya'malu menggunakan fi'il mudhari', kata kerja yang memberi makna sesuatu aktivitas yang terus-menerus dikerjakan. Bukan hanya sekedar menunjukkan bentuk lampau, sesuatu yang akan terjadi atau sedang terjadi, tapi sesuatu yang selalu terus terjadi, fi'il mudhari'. Dia ini selalu mengerjakan amal saleh, amal baik, amalan ahlul jannah. Tapi Nabi mengatakan, fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Kepleset Pak di ujung hidup. Ya, kepleset di ujung hidup. Dan dalam syarah para ulama banyak menjelaskan kenapa seseorang bisa mudah tergelincir di ujung kehidupan, padahal sepanjang hayatnya bisa jadi kebaikan yang dikerjakan. Salah satunya adalah ketika dia selalu mengenakan pakaian kesombongan tatkala dia dimampukan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban. Jadi alhamdulillahnya tidak dari hati, Pak, atau bahkan bukan alhamdulillah, tapi karena saya. Maka satu waktu ada satu wasiat penting dari Rasulullah. Saat itu jamaah, sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu akan ditugasi beliau ke Yaman. Khawatir kesibukan mengurus negara membuat beliau mengurangi nanti intensitas keibadahnya, zikirnya. Maka Nabi mewasiatkan satu doa khusus. Jadi doa ini diajarkan Rasulullah dalam bentuk kalimat wasiat, Pak. Bukan tak ajarkan kamu, bukan. Tapi saya wasiatkan, usika ya Mu'ad alla tada'anna dubura kulla salatin. Nah, di sini ada garis besar kalimat dubur. Letaknya di belakang. Tapi para ulama dalam membahas kaitannya perbedaan fikih, maka kita dapati ada yang membacanya sebelum salam, ada yang membacanya setelah salam. Sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i membacanya sebelum berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Macam-macam. Yang penting kita tidak meninggalkan, Pak. Ya, yang masalah itu berdebat kapan persisnya harus baca, tapi malah nggak baca, gitu ya. Rasul mengajarkan doa ini dalam bentuk wasiat. Usika, aku wasiatkan kepada wahai Mu'adz, jangan sampai engkau meninggalkan doa ini di ujung sholatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jamaah, redaksi ini sudah familiar di telinga kita, bahkan di lisan kita. Tapi tahukah kita jamaah sekalian, doa ini sekaligus menggedor kesadaran kita, supaya kita ini kalau pingin dimudahkan dalam taat harus minta tolong sama Allah. Sekaligus menampar kita yang mungkin keakuannya sering muncul, oh saya ini karena memang sejak kecil saya melakukan ini, atau mungkin hal yang lain, oh saya karena memang sudah ngerti dalilnya dan sebagainya. Allah ingin menyindir kita, kalau aku nggak nolong Anda, nggak bisa, maka Anda harus minta tolong kepadaku, kata Allah. A'inni, bantu aku ya Allah. Nomor satu apa? Ala dzikrika. Kelihatannya remeh, Pak. Zikir bisa makna pertama adalah menyebut asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman, Ya Ghaffar, Ya Razzaq, dan seluruh asma yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang mulia.
Tetapi makna yang lebih luas lagi adalah zikir adalah satu aktivitas yang kita lakukan untuk mengingat semua kebaikan Allah yang pernah mampir dalam hidup kita. Nah, itu energi yang paling kuat, Pak, untuk bisa taat. Manusia itu disebut al-insanu abdul ihsan, budaknya kebaikan. Jadi kalau sudah mudah mengingat kebaikan, sama dengannya adalah loyalitas dan ketundukan. Kenapa orang bisa loyal? Karena dia mengingat kebaikan.